Ibu dan saudara terkasih, minggu ini adalah minggu terakhir dari minggu Advent yang sudah kita jalani selama 3 minggu sebelumnya. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, berjalan dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, satu kali seorang pendeta hendak pelayanan keluar pulau. Dia naik pesawat terbang yang memerlukan penerbangan selama kurang lebih 6 jam. Pendeta ini belum pernah naik pesawat terbang sebelumnya. Jadi dia merasa gugup, takut, dan gemetar. Apalagi kalau dia ingat pesawat-pesawat yang jatuh dalam penerbangan. Makin guguplah dan makin gemetarlah dia. Jadi sepanjang perjalanan, pendeta ini duduk dengan tegang. Sambil duduk, dia memperhatikan para penumpang yang ada di sebelahnya, serta yang duduk di depannya. Pada awalnya penumpang itu ada yang bercakap-cakap, ada yang melihat-lihat majalah yang diselipkan di kursi penumpang, dan kebanyakan membuka laptop atau HP-nya. Tidak lama kemudian pesawat sunyi. Si pendeta melihat para penumpang mulai tidur satu persatu. Dia heran, kok penumpang ini bisa tertidur? Kok mereka bisa sebegitu santainya? Apa mereka nggak takut kalau tiba-tiba pesawat itu jatuh? Tiba-tiba dia mendengar suara penumpang di sebelahnya. Pak, Anda tidak tidur? Anda kelihatan tegang sekali. Lalu pendeta itu berkata, kenapa penumpang di sini semua kok bisa tertidur ya? Malah ada yang tidur dengan sangat nyenyak sekali. Saya sih nggak bisa tidur. Nanti kalau pesawat ini jatuh, bagaimana? Loh, kita bisa tidur karena kita percaya pada pilot yang mengendarai pesawat ini. Tidak mungkin pilot itu membiarkan pesawat ini jatuh dengan tiba-tiba. Anda percaya sama pilot itu? Emang Anda kenal sama pilot yang mengendarai pesawat ini? Saya tidak kenal, Pak. Tapi yang saya tahu, siapapun yang mengendarai pesawat ini tidak pernah ada riwayat kejatuhan selama ini. Anda tidak kenal si pilot, tapi Anda mempercayainya. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, pikiran si pendeta ini terbuka. Kalau pilot yang tidak dikenal saja bisa dipercayai oleh para penumpang pesawat, mengapa dia tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah puluhan tahun dia ikuti? Tuhan yang selama ini sudah menjaga dan memelihara hidupnya.
Bapak Ibu, saudara-saudara, berjalan dalam penyertaan Tuhan ternyata bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Ngomong sih gampang ya, tapi prakteknya waktu kita khawatir, kita tetap pilih jalan dalam penyertaan Tuhan atau pakai akal, perhitungan, dan pengalaman kita sendiri. Waktu kita disakiti, dilukai, kita ini jalan dalam penyertaan Tuhan atau kita ini jalan dalam emosi dan nafsu untuk membalas dendam. Waktu sakit ini tak kunjung sembuh, kita ini jalan dalam penyertaan Tuhan atau kita ini jalan dalam kegelapan, cari dukun, cari siapapun yang bisa menyembuhkan kita, termasuk kuasa gelap. Waktu usaha kita itu tidak kunjung melaba, malah merugi, kita tetap jalan dalam penyertaan Tuhan atau kita cari jalan pintas untuk menambah penghasilan kita. Tuhan menyertai, tapi kenyataannya tidak seindah yang kita bayangkan. Minggu lalu kita dengar kisah tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini adalah seorang nabi yang berani menunjuk Yesus Kristus sebagai anak domba Allah, Mesias juru selamat umat manusia. Tapi malah dia yang dipenjara. Di penjara Yesus tidak tunjukkan tanda-tanda mau segera melepaskan dan menolong Yohanes. Yang ada malah kepala Yohanes Pembaptis dipenggal oleh Herodes. Katanya Yesus Mesias, Allah beserta kita. Mana buktinya? Bapak Ibu Saudara, berjalan dalam penyertaan Tuhan itu bukan sebuah perkara yang mudah. Butuh tekad, butuh perjuangan untuk bisa berjalan dalam penyertaan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa berjalan dalam penyertaan Tuhan? Sebetulnya kuncinya hanya satu saja, Bapak Ibu. Apa itu? Percaya. Percaya. Percaya yang bagaimana? Satu, percaya kalau rencana Tuhan itu indah, baik buat diri kita. Rencana Tuhan indah dan baik buat diri kita. Bapak Ibu Saudara, kalau baca kisah Yusuf, calon suami Maria, saat dia dengar Maria itu ternyata hamil, pasti Yusuf merasa saat itu hidupnya sangat buruk sekali, sangat sial sekali. Mana Yusuf terpikir kalau apa yang dia alami itu adalah rencana Allah, bagian dari rancangan Allah atas hidupnya. Yusuf itu orang beriman yang tulus, hidupnya juga lempeng-lempeng saja, tidak ada gosip yang tidak baik tentang Yusuf. Jadi Yusuf tidak pernah berpikir Allah itu sedang menghukum dia, apalagi merencanakan sesuatu yang baik dengan hamilnya Maria, karena dia hidupnya benar, Bapak Ibu Saudara. Justru dia bisa curiga pada Maria dan anggap Maria itu salah. Buktinya apa? Dia mau ceraikan Maria diam-diam. Sudah ada pikiran di dalam hatinya, kamu salah, tapi dia tidak ada pikiran ini semua rencana Tuhan. Tapi setelah Yusuf mendapat firman Tuhan dalam mimpinya supaya dia memperistri Maria, karena Maria itu mengandung bayi juru selamat, Yusuf langsung percaya, saudara. Yusuf percaya dia sedang ada dalam rencana Allah yang besar. Rencana Allah yang besar itu melibatkan dirinya. Allah itu perlu Yusuf untuk mewujudkan rencana keselamatan bagi dunia ini. Yusuf belum lihat bayi Yesus lahir. Yusuf belum didatangi gembala-gembala yang bersaksi, melihat malaikat bernyanyi dan memberitakan bahwa ada kesukaan besar bagi dunia sebab juru selamat telah lahir. Yusuf belum bertemu para majus. Bahkan sampai matinya pun Yusuf tidak lihat Yesus
mati disalib dan bangkit pada hari ketiga lalu naik ke sorga. Yusuf tidak seperti Maria yang melihat dengan tuntas bagaimana proses juru selamat terjadi dalam diri Yesus. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, sekalipun Yusuf belum lihat firman yang diucapkan malaikat Tuhan itu tergenapi, Yusuf percaya pada firman Tuhan. Yusuf percaya rencana Tuhan itu baik bagi diri dia, bukan hanya baik bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita yang ingin terus berjalan dalam penyertaan Tuhan, kita harus percaya bahwa rencana Tuhan itu baik buat kita. Walaupun kita belum melihat akhir dari setiap pergumulan ataupun masalah kita. Orang-orang Kristen itu, termasuk saya, sangat sulit sekali percaya Tuhan. Sulit percaya rencana Tuhan itu baik ketika hidupnya berantakan. Kalau kita tanya pada saudara-saudara kita, korban banjir bandang di Sumatera sana, apakah rencana Tuhan itu baik buat mereka? Mereka bisa saja berkata, apa rencana Tuhan yang baik buat kami? Rumah kami hancur kena hantaman balok kayu, lalu hanyut terbawa banjir. Keluarga kami mati kena hantam balok kayu ketika ikut terbawa arus banjir. Lalu mayatnya hilang entah di mana. Harta habis tersapu banjir, keluarga pun hilang, entah hanyut di mana. Lalu di mana rencana Tuhan yang baik itu? Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini peristiwa buruk apa yang sedang Bapak Ibu alami? Sakit penyakitkah? Usaha yang sepi, pemasukan berkurang, doa yang tidak dijawab Tuhan, masalah yang belum juga selesai. Kita memang tidak seperti Yusuf yang mendapat petunjuk langsung dari Tuhan. Tapi mari kita belajar percaya, beriman seperti Yusuf. Percaya kalau rencana Tuhan itu baik adanya buat kita, walaupun yang kita alami tidak baik. Percaya bahwa rencana Tuhan baik, walaupun semua kebaikan Tuhan itu belum tergenapi dalam hidup kita. Kalau kita mau percaya setelah rencana Tuhan itu betul-betul tergenapi dalam hidup kita, kita mungkin tidak akan pernah bisa berjalan dalam penyertaan Tuhan. Kita pasti akan hidup dalam ketakutan. Yusuf tidak ada lagi ketakutan setelah percaya Tuhan. Kalau dia takut, dia pasti tidak akan ambil Maria sebagai istrinya. Betul ya? Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa rencana Tuhan itu baik buat kita, supaya kita terus dapat berjalan dalam penyertaan Tuhan. Kunci untuk berjalan dalam penyertaan Tuhan adalah percaya Tuhan. Percaya yang bagaimana? Percaya dengan mengerjakan apa yang jadi perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Yusuf percaya pada rencana Tuhan, kepercayaannya itu diwujudkan dengan cara menjalankan apa yang jadi perintah Tuhan. Nah, apa sih perintah Tuhan itu? Mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, iman dan ketaatan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mengaku saya percaya Yesus tapi tidak melakukan ajaran Yesus, itu berarti kita tidak percaya Tuhan. Setan-setan percaya Tuhan Yesus enggak Bapak Ibu Saudara? Ayo ini adik-adik kita yang mau dibaptis, Cio, Rara, Feve, setan percaya nggak sama Tuhan Yesus? Percaya nggak? Hah? Percaya.
Betul ya, setan itu percaya Tuhan Yesus. Kalau kita lihat Yakobus 2 ayat 19, di situ Yakobus berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan saking percayanya sama Tuhan, mereka gemetar. Tapi manusia suka menghujat Tuhan. Setan percaya Tuhan, tapi setan melakukan perintah Tuhan enggak? Setan percaya Tuhan, tapi setan melakukan perintah Tuhan atau tidak? Tidak sama sekali. Karena kalau setan melakukan perintah Tuhan, nasibnya tidak akan berakhir di neraka. Jadi orang Kristen yang bilang saya percaya Tuhan Yesus tapi sama sekali tidak mau melakukan perintah Tuhan, dia seperti siapa Bapak Ibu Saudara? Seperti siapa? Orang yang melakukan perintah Tuhanlah yang akan berjalan dalam penyertaan Tuhan. Yusuf mengalami penyertaan Tuhan waktu dia mau taat kepada Tuhan. Bayi Yesus dikejar-kejar, mau dibunuh oleh Herodes. Tuhan jaga, Tuhan lindungi selama 3 tahun mereka tinggal di Mesir. Yusuf banyak sekali mengalami penyertaan Tuhan karena dia taat. Nah, orang Kristen itu kadang-kadang aneh, mau disertai Tuhan tapi nggak mau taat, mau berkat tapi tidak mau bayar harga, mau kemuliaan tapi tidak mau salib. Semua ketaatan itu mesti siap bayar harga, mesti siap menderita, dan mesti rela berkorban. Kita semua mau belajar mengalahkan keinginan daging yang inginnya hidup enak, gak mau susah, gak mau kerja keras. Nah, itu harus dikalahkan oleh kita supaya kita bisa taat kepada Tuhan. Hidup ini nggak ada yang jalannya mulus terus Bapak Ibu Saudara. Ya. Untuk bebas dari penyakit saja, kita mesti siap menderita. Hidup kita mungkin harus lebih disiplin, tidak bisa makan enak dan bebas seperti sebelumnya. Apalagi kalau kita mau melakukan perintah Tuhan. Godaannya lebih banyak. Bukan cuma tubuh yang jadi godaan, tapi kedagingan kita, keakuan, ego kita jadi godaan yang besar untuk kita tidak taat dan melawan Tuhan. Belum lagi serangan dari kuasa gelap dan dunia di sekitar kita. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang kita alami akan lebih besar kalau kita ini tidak taat dan kita tidak akan menerima berkat-berkat Tuhan sebagai hadiah dari ketaatan kita. Alkitab mencatat orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, mulai dari PL sampai ke PB, apa yang mereka alami. Kesengsaraan, kematian tragis, kecelakaan, kehinaan. Tidak ada kehormatan yang diberikan pada orang-orang yang melawan perintah Tuhan. Yusuf tidak akan mendapat kehormatan sebagai ayah Yesus kalau dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Dan Yusuf juga tidak mungkin mengenal anugerah keselamatan yang disediakan Allah lewat kelahiran Yesus. Mungkin juga Yusuf itu akan jadi salah satu orang yang berteriak, salibkan dia, ketika Yesus diadili oleh para pemuka agama. Semua hal buruk yang lebih besar bisa terjadi kalau Yusuf itu tidak taat. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar bersama-sama berjalan dalam penyertaan Tuhan. Caranya bagaimana? Percaya. Modalnya percaya. Percaya pada rencana dan rancangan Allah yang baik buat hidup kita. Percaya dengan menaati setiap perintah Tuhan dan ajarannya. Amin. Mari kita bersama-sama memasuki saat hening.